Bayangkan, hanya karena satu kebiasaan kecil yang sering kita lakukan di pagi hari, risiko stroke bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Mengejutkan, bukan? Apalagi, stroke dikenal sebagai penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di Indonesia. Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kebiasaan pagi yang terlihat sepele, tapi ternyata diam-diam berbahaya bagi kesehatan otak kita. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. 1. Kebiasaan pagi yang sering dianggap remeh. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa cara kita memulai pagi bisa sangat menentukan kesehatan otak dan jantung. Setelah tidur panjang 6-8 jam, tubuh berada dalam kondisi istirahat penuh. Tekanan darah biasanya menurun, denyut jantung melambat, dan otot-otot pun lebih rileks. Nah, saat alarm berbunyi, sebagian besar orang refleks langsung bangun dengan cepat. Bahkan ada yang langsung berdiri atau berjalan tanpa memberi tubuh kesempatan beradaptasi. Menurut Dr. Andi, SPS, seorang dokter spesialis saraf, kebiasaan bangun terlalu cepat atau tiba-tiba dapat memicu peningkatan tekanan darah secara drastis. Ini karena perubahan posisi dari tidur ke berdiri membuat jantung harus bekerja lebih keras memompa darah ke otak. Jika pembuluh darah sedang rapuh atau ada sumbatan kecil, kondisi ini bisa memperbesar resiko terjadinya stroke. Bahkan, beberapa kasus pasien stroke yang datang ke rumah sakit seringkali bercerita bahwa gejala awalnya muncul saat pagi hari, sesaat setelah bangun tidur. Selain bangun mendadak, ada pula kebiasaan lain yang tampak sepele, tapi diam-diam berbahaya, misalnya langsung menunduk untuk mengambil barang, mengangkat beban, atau terburu-buru ke kamar mandi. Semua aktivitas yang dilakukan dengan mendadak ini bisa membuat aliran darah tidak stabil. Pada orang yang memiliki hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, resikonya tentu jauh lebih besar. Yang sering luput dari perhatian adalah fakta bahwa setelah tidur panjang, tubuh kita sebenarnya dalam keadaan dehidrasi ringan. Cairan tubuh berkurang karena penguapan saat bernapas dan keluarnya keringat di malam hari. Akibatnya, darah jadi lebih kental. Nah, ketika darah kental dipaksa mengalir cepat karena bangun mendadak, resiko perbentuknya gumpalan yang bisa menyumbat pembuluh darah otak akan meningkat. Inilah salah satu mekanisme mengapa stroke banyak terjadi pada pagi hari. Jadi, walaupun terlihat sederhana, kebiasaan bangun dengan buru-buru sebaiknya mulai diubah. Cara yang benar adalah dengan bangun perlahan, buka mata, tarik napas dalam, miringkan tubuh ke samping, duduk sebentar di tepi tempat tidur, lalu baru berdiri dengan tenang. Langkah kecil ini bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan otak, apalagi bagi Anda yang berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. 2. Mengapa stroke bisa datang lebih cepat? Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena sumbatan atau stroke iskemik, maupun pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Banyak orang berpikir stroke hanya muncul pada usia lanjut, atau setelah bertahun-tahun hidup dengan penyakit kronis. Padahal, faktanya stroke bisa datang tiba-tiba, bahkan pada orang yang tampak sehat, terutama di waktu pagi. Mengapa pagi hari begitu berisiko? Menurut penjelasan Dr. Lestari, SPSA, seorang dokter spesialis saraf, tubuh manusia memiliki pola biologis yang disebut ritme sirkadian. Pada pagi hari, terutama setelah kita bangun tidur, tubuh akan mengalami lonjakan hormon stres alami seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini membuat detak jantung lebih cepat dan tekanan darah naik. Pada orang sehat, hal ini membantu agar tubuh lebih siap beraktivitas. Namun, bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi atau pembuluh darah yang sudah menua, lonjakan tersebut bisa berbahaya. Selain itu, setelah tidur panjang, tubuh biasanya mengalami dehidrasi ringan. Darah pun menjadi lebih kental. Bayangkan jika darah kental harus mengalir melalui pembuluh darah otak yang sudah sempit akibat tumpukan plak kolesterol, maka resiko terbentuknya sumbatan meningkat tajam. Jika aliran darah ke otak terhenti walau hanya beberapa menit, sel-sel otak akan mulai mati, dan inilah yang disebut stroke.
Kebiasaan pagi yang tampaknya biasa-biasa saja justru memperburuk situasi ini. Misalnya, langsung minum kopi saat perut kosong. Kafein memang membuat tubuh terasa segar, tetapi juga bisa meningkatkan tekanan darah. Bagi perokok, kebiasaan merokok setelah bangun tidur akan membuat darah lebih lengket dan mudah menggumpal. Kombinasi dehidrasi, kafein, dan rokok di pagi hari ibarat bom waktu yang bisa mempercepat terjadinya stroke. Data dari Kementerian Kesehatan RI juga menunjukkan bahwa sebagian besar serangan stroke pertama kali terjadi di pagi hari. Bahkan, penelitian di Jepan menemukan bahwa insiden stroke iskemik paling banyak tercatat antara pukul 6 hingga 10 pagi. Inilah alasan mengapa ahli kesehatan menyebut bahwa pagi hari adalah waktu paling rawan bagi penderita hipertensi atau orang dengan faktor resiko lain. Kesimpulannya, stroke bisa datang lebih cepat karena kombinasi faktor alami tubuh di pagi hari, kondisi pembuluh darah yang sudah rentan, dan kebiasaan tidak sehat yang memperparah situasi. Jadi, jangan pernah menyepelekan langkah sederhana seperti minum air putih setelah bangun tidur, melakukan peregangan ringan, dan menghindari rokok atau kopi berlebihan. Karena di balik kebiasaan kecil, tersimpan perlindungan besar untuk otak kita. 3. Faktor gaya hidup yang memperburuk. Selain kebiasaan bangun tidur yang terburu-buru, ada banyak faktor gaya hidup di pagi hari yang secara diam-diam memperburuk risiko stroke. Hal-hal ini seringkali dianggap sepele karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari, padahal efek jangka panjangnya bisa sangat berbahaya. Salah satu contohnya adalah melewatkan sarapan. Banyak orang berpikir tidak sarapan bisa membantu menjaga berat badan, padahal kebiasaan ini justru membuat kadar gula darah menurun drastis. Ketika gula darah rendah, tubuh akan bereaksi dengan meningkatkan hormon stres untuk menjaga energi tetap stabil. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak dan jantung bekerja lebih keras. Menurut ahli gizi klinis Dr. Rina M. Gizi, pola makan yang tidak teratur, terutama di pagi hari, dapat mengacaukan metabolisme tubuh dan menjadi pemicu berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Selain itu, ada kebiasaan menahan buang air kecil setelah bangun tidur. Tanpa disadari, kandung kemih yang penuh membuat tubuh melepaskan hormon tertentu yang bisa meningkatkan tekanan darah. Jika seseorang langsung beraktivitas dengan kondisi ini, lonjakan tekanan darah bisa semakin tinggi. Bagi penderita hipertensi atau mereka yang pembuluh darahnya sudah rapuh, resiko pecahnya pembuluh darah otak menjadi lebih besar. Faktor lain yang memperparah kondisi di pagi hari adalah pola makan yang salah. Banyak orang memilih makanan cepat saji seperti mie instan, gorengan, atau makanan tinggi garam sebagai menu sarapan. Padahal garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja jantung. Kandungan lemak jenuh dan minyak pada gorengan juga bisa mempercepat terbentuknya plak kolesterol dalam pembuluh darah. Jika kondisi ini terjadi berulang kali setiap hari, resiko stroke akan meningkat secara signifikan. Tak hanya itu, kebiasaan langsung merokok atau minum kopi setelah bangun tidur juga termasuk gaya hidup yang memperburuk resiko. Nikotin dari rokok membuat darah lebih lengket dan mempersempit pembuluh darah. Sedangkan kafein berlebihan pada perut kosong memicu lonjakan tekanan darah. Kombinasi keduanya adalah pemicu stroke yang sering tidak disadari. Ahli kesehatan menyarankan agar pagi hari dimulai dengan langkah sederhana. Minum segelas air putih hangat untuk membantu mengencerkan darah dan menghidrasi tubuh, diikuti dengan sarapan bergizi seimbang yang mengandung serat, protein, serta vitamin. Misalnya roti gandum, buah, atau telur rebus. Dengan begitu, tubuh tidak hanya siap untuk beraktivitas, tapi juga lebih terlindungi dari ancaman stroke. Kesimpulannya adalah, faktor gaya hidup yang kelihatannya sepele justru sering menjadi pemicu utama. Dengan mengubah sedikit kebiasaan pagi, kita bisa menurunkan resiko stroke hingga beberapa kali lipat. Ingatlah bahwa kesehatan otak dan jantung adalah investasi terbesar dalam hidup, dan perubahan kecil di pagi hari bisa membawa dampak besar untuk masa depan. 4. Tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Stroke seringkali disebut sebagai penyakit serangan mendadak, karena gejalanya bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Namun menurut banyak ahli saraf, sebenarnya tubuh sering memberikan sinyal kecil sebelum stroke benar-benar terjadi, terutama di pagi hari saat risiko sedang tinggi. Sayangnya, sinyal-sinyal ini sering diabaikan atau dianggap gejala biasa karena munculnya ringan dan sebentar. Salah satu tanda paling umum adalah kesemutan atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki,
terutama jika terjadi hanya di satu sisi tubuh. Misalnya, tangan kiri mendadak lemas atau wajah terasa mencong ke satu sisi saat bercermin. Gejala ini menandakan adanya gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Tanda lain yang tidak kalah penting adalah bicara pelo atau sulit dimengerti. Kadang orang baru bangun tidur merasa lidahnya kaku atau sulit merangkai kata. Jika kondisi ini berbeda dari biasanya, jangan dianggap enteng. Menurut Dr. Bagus, SPS, gejala ini adalah salah satu tanda klasik stroke iskemik, di mana sumbatan pada pembuluh darah otak mengganggu pusat bicara. Selain itu, pandangan kabur atau ganda juga merupakan sinyal serius. Beberapa pasien stroke mengaku penglihatan mereka mendadak kabur di pagi hari, seolah-olah ada tirai yang menutup sebelah mata. Hal ini bisa terjadi karena suplai darah ke saraf penglihatan terganggu. Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah sakit kepala hebat secara tiba-tiba. Ini bukan sakit kepala biasa yang datang karena kurang tidur atau stres, melainkan rasa nyeri yang luar biasa, mendadak dan berbeda dari biasanya. Sakit kepala ini seringkali menandakan adanya pecah pembuluh darah otak atau stroke hemoragik yang butuh penanganan cepat. Selain itu, rasa pusing mendadak, kehilangan keseimbangan, atau sulit berjalan juga bisa menjadi tanda awal stroke. Banyak orang mengira ini hanya karena bangun tidur terlalu cepat atau kurang makan, padahal sebenarnya otak sedang mengalami gangguan serius. Untuk memudahkan masyarakat mengenali gejala stroke, para ahli memperkenalkan metode FAST, face atau wajah mencong, arm atau tangan lemas sebelah, speech atau bicara pelo, dan time atau segera cari pertolongan medis. Jika salah satu gejala ini muncul, jangan tunggu gejala lain. Waktu sangat berharga karena setiap menit sel-sel otak bisa mati. Menurut penelitian, pasien yang mendapatkan penanganan medis dalam golden period atau 3 jam pertama sejak gejala muncul, memiliki peluang lebih besar untuk pulih tanpa kecacatan permanen. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tidak menyepelekan gejala kecil yang muncul, apalagi di pagi hari. Jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke IGD rumah sakit terdekat jika ada tanda-tanda mencurigakan. Lebih baik dianggap alarm palsu daripada terlambat menyadari bahwa stroke sudah terjadi. 5. Cara sederhana mencegah stroke sejak pagi. Mencegah stroke sebenarnya tidak harus rumit atau mahal. Justru, pencegahan bisa dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari yang dilakukan secara konsisten. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Langkah sederhana ini bisa menjadi benteng kuat agar resiko stroke berkurang secara signifikan. Langkah pertama yang paling mudah adalah bangun tidur dengan perlahan. Jangan langsung berdiri atau berjalan begitu membuka mata. Cobalah miringkan tubuh terlebih dahulu, duduk sejenak di tepi tempat tidur, lalu tarik nafas dalam-dalam sebelum berdiri. Cara ini membantu tubuh menyesuaikan tekanan darah secara bertahap dan mencegah lonjakan mendadak. Menurut Dr. Andi, SPS, kebiasaan sederhana ini bisa mengurangi tekanan pada pembuluh darah otak, terutama bagi penderita hipertensi atau orang lanjut usia. Langkah kedua adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Tubuh kehilangan cairan saat tidur sehingga darah cenderung lebih kental di pagi hari. Dengan minum air, sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar dan resiko terbentuknya gumpalan darah dapat berkurang. Disarankan memulai pagi dengan segelas air hangat, karena selain menyejukkan lambung, air hangat juga membantu memperlancar metabolisme. Langkah ketiga adalah melakukan peregangan ringan. Tidak perlu olahraga berat, cukup gerakan sederhana seperti mengangkat tangan, memutar bahu, atau menggerakkan leher. Peregangan membantu melancarkan aliran darah dan memberi sinyal pada tubuh bahwa aktivitas akan dimulai. Jika punya waktu lebih, berjalan santai atau yoga ringan di pagi hari juga sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Langkah keempat adalah memilih sarapan sehat. Hindari makanan tinggi garam, berlemak, atau instan. Sebaliknya, pilih makanan kaya serat, protein, dan vitamin, seperti oatmeal, buah-buahan, telur rebus, atau roti gandum. Menurut ahli gizi, sarapan bergizi dapat menjaga kestabilan gula darah sekaligus memberi energi yang cukup untuk aktivitas sepanjang hari. Sarapan sehat juga mencegah tubuh melepas hormon stres berlebihan yang bisa memicu kenaikan tekanan darah.
Langkah kelima yang tidak kalah penting adalah menghindari rokok dan kopi berlebihan di pagi hari. Rokok membuat pembuluh darah menyempit, sementara kafein dalam jumlah besar bisa menaikkan tekanan darah dengan cepat. Jika tetap ingin minum kopi, sebaiknya setelah sarapan dan dengan jumlah yang wajar, maksimal 1 cangkir per hari. Terakhir, biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, cek tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol secara berkala, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung dan stroke. Dengan mengetahui kondisi tubuh, Anda bisa lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa dengan menjaga kebiasaan sederhana ini secara konsisten, resiko stroke bisa turun hingga 40%. Artinya, perubahan kecil di pagi hari bisa menyelamatkan hidup Anda di kemudian hari. Sahabat sehat, setelah kita bahas panjang lebar, kini kita tahu bahwa stroke bukanlah penyakit yang datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Justru, ada banyak kebiasaan kecil di pagi hari yang sering kita anggap sepele, padahal diam-diam menjadi pemicu utama munculnya stroke lebih cepat. Bangun tidur yang terburu-buru, menahan buang air kecil, tidak sarapan, langsung merokok atau minum kopi, hingga mengabaikan tanda-tanda tubuh, semuanya bisa menjadi rangkaian kesalahan sederhana yang berakibat fatal. Ingatlah, stroke bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan menit, bukan hanya mengancam nyawa, tetapi juga bisa menyebabkan kecacatan permanen seperti kelumpuhan, sulit bicara, atau kehilangan daya ingat. Karena itu, sangat penting untuk mulai memperhatikan detail kecil di pagi hari, karena dari sanalah kesehatan otak dan jantung kita dipertaruhkan. Pesan penting dari para dokter adalah, jangan pernah menyepelekan gejala kecil di tubuh Anda. Jika muncul tanda-tanda seperti wajah mencong, bicara pelo, tangan mendadak lemas atau sakit kepala hebat yang tidak biasa, segera cari pertolongan medis. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa cacat. Selain itu, jangan ragu untuk melakukan konsultasi rutin ke dokter jika Anda memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat keluarga dengan stroke. Pemeriksaan kesehatan sederhana bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum terlambat. Mari kita jadikan pagi hari bukan sebagai awal yang penuh risiko, tapi sebagai momen untuk menjaga kesehatan dengan langkah sederhana. Bangun perlahan, minum air putih, lakukan peregangan, sarapan sehat, dan hindari kebiasaan buruk. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga memberikan teladan yang baik untuk keluarga. Terima kasih sudah setia menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka mata kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan sejak pagi hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang terhindar dari bahaya stroke. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.